Baik, terima kasih Mas Philip. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman nutrisionis dan dietitian. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Nutrifood yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ini, bergabung dengan, sudah terlihat ya slide-nya, baik. Jadi tadi Dr. Ari sudah menyampaikan dengan sangat jelas dan komprehensif tentang kolesterol ya. Jadi kita sebagai seorang nutritionist dietitian itu mendapatkan apa ya gambaran yang sangat jelas siapa itu sebenarnya si kolesterol, bagaimana kolesterol itu bisa mempengaruhi status kesehatan kita, sehingga kita memiliki gambaran bagaimana pengetahuan ini kita akan manfaatkan dalam aplikasi pekerjaan kita sebagai seorang nutritionist dietitian sehari-hari. Ya, lalu dilanjutkan dengan materi dari Mas Nasif yang juga tidak kalah hebatnya ya, terkait pemilihan bahan makanan, cara pemasakan dan sebagainya yang disampaikan dengan referensi-referensi yang sangat update. Nah, ke bagian terakhir ini saya ditugaskan untuk menyampaikan gongnya ya, berarti workshop mengenai perencanaan kita atau apa ya, kemampuan kita sebagai seorang nutritionist dietitian untuk mengaplikasikan ilmu yang tadi sudah kita dapat dari dua narasumber yang hebat sebelumnya ya. Baik, sebelum masuk ke dalam workshop, ada sedikit materi atau ada sedikit apa ya, tambahan dari inti yang akan kita bahas ya dalam workshop nanti. Baik, ini adalah biodata singkat saya. Saat ini saya adalah sebagai Kepala Sub Instalasi Pelayanan Gizi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu riwayat pendidikan tadi sudah disampaikan oleh Mas Philip, dan saya merupakan anggota dari organisasi tercinta kita yaitu Persagi, kebetulan dipercaya menjadi salah satu dewan redaksi Jurnal Gizi Indonesia di dalamnya. Ya, kalau kita bicara kolesterol, itu yang terpikir di dalam kepala kita atau yang sering kita dapatkan pertanyaan dari pasien-pasien kita di rumah sakit adalah seputar penyakit jantung. Jadi memang ini berhubungan erat dengan penyakit kardiovaskuler ya, kalau kita bicara tentang kolesterol. Kalau kita baca literatur ya, jadi penyakit jantung atau cardiovascular disease ini merupakan gangguan pada fungsi jantung dan sistem sirkulasi, merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Ya, dikatakan bahkan sekitar 30% dari populasi dunia ini memiliki penyakit kardiovaskuler. Lalu kalau di Indonesia bagaimana? Berdasarkan data disampaikan bahwa di Indonesia bahkan hampir mencapai 15% kematian yang terjadi di Indonesia karena penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Lalu kalau misalnya kita lihat dari pembiayaan BPJS ya, jadi pembiayaan jaminan kesehatan yang kita gunakan di negara kita yaitu BPJS, dikatakan bahwa pembiayaan terhadap penyakit ini itu mencapai lebih dari 50% pembiayaan dari BPJS. Jadi cukup berat ya, sehingga memang ini menjadikan salah satu masalah yang cukup besar yang memang dihadapi oleh negara kita, baik secara ekonomi maupun secara produktivitas ya. Nah, ini adalah beberapa tipe dari penyakit-penyakit kardiovaskuler yang ada. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh pembicara kita sebelumnya, hubungannya antara penyakit-penyakit ini dengan pengaturan dan pola pola hidup ya, pengaturan termasuk juga pola makan. Nah, kalau kita bicara kolesterol gitu, biasanya yang teringat di kita adalah terjadinya apa ya, pembentukan plak di pembuluh darah yang biasa kalau dalam bahasa
medis itu disebut dengan arteriosklerosis ya. Jadi pembuluh darah arteri yang menjadi keras dan sempit karena terbentuknya plak yang dapat menyebabkan terjadinya penutupan arteri tersebut. Disebabkan oleh berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di gambar, pada gambar itu terlihat sebenarnya kalau pembuluh darah itu kan harusnya seperti pipa ya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tapi dengan adanya plak yang kalau kita belajar secara anatomi fisiologi itu terbentuk dari kolesterol LDL ya yang teroksidasi lalu menjadi plak nempel di pembuluh darah dan bisa menutup jalur atau akses pembuluh darah tersebut. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit kardiovaskuler tersebut. Ya, ada faktor yang bisa dimodifikasi atau bisa diperbaiki, bisa kita aplikasikan sehingga kita bisa mencegah penyakit tersebut atau menghindari penyakit tersebut, tapi juga ada beberapa faktor yang tidak bisa dimodifikasi ya. Kalau faktor yang tidak bisa dimodifikasi adalah tadi disampaikan oleh Dr. Aris dan Mas Nazif bahwa memang faktor risiko untuk penyakit tersebut adalah jenis kelamin. Kalau kita lihat yaitu jenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena ternyata kalau pada wanita itu ada hormon estrogen dan progesteron yang memiliki efek protektif ya terhadap kondisi ini begitu. Lalu faktor lain adalah penambahan usia. Jadi kalau misalnya makin tambah usia, risiko untuk mendapatkan penyakit tersebut juga makin tinggi ya. Juga ras ya, dikatakan kalau di banyak literatur yang namanya ras kulit hitam itu ternyata lebih berisiko untuk mendapatkan penyakit ini, seperti itu ya. Lalu ada lagi faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, jadi bisa diturunkan risiko terkena penyakit-penyakit tersebut, tetapi juga bisa meningkatkan ya. Faktor-faktor yang termodifikasi itu adalah seperti penyakit diabetes mellitus ya, ternyata pada orang-orang yang mengalami penyakit diabetes mellitus itu katanya 60% juga memiliki penyakit kardiovaskuler seperti itu. Lalu penyakit lain atau kondisi lain seperti dislipidemia yang sekarang kita akan bahas ya, dan erat hubungannya dengan faktor risiko yang sangat kita pahami yaitu diet ya. Jadi dislipidemia dan diet. Dislipidemia salah satunya adalah gangguan level ya atau kadar dari kolesterol ya. Baik itu kolesterol total maupun kolesterol yang lainnya yang tadi sudah dijelaskan sangat detail oleh Dr. Aris ya. Lalu kondisi-kondisi lain seperti peningkatan tekanan darah, lalu obesitas ya, aktivitas yang rendah serta merokok yang tadi bolak-balik disampaikan oleh Mas Nazif bahwa ini sangat harus kita perhatikan supaya tidak meningkatkan risiko untuk terkena penyakit tersebut ya. Nah, diet. Jadi kita tadi sudah melihat bagaimana pilihan diet atau modifikasi dari teknik pemasakan yang sudah disampaikan dengan referensi-referensi yang update dari Mas Nazif. Ya, jadi nanti dengan bekal itu kita nanti akan melakukan workshop ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari nilai laboratorium kekhususan untuk kolesterol ya, pembahasan tentang dislipidemia, jadi terdapat beberapa komponen ya, jadi ada kolesterol total, lalu kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Ini tadi sudah dibahas juga dengan sangat jelas asalnya dari mana dan bagaimana peranan mereka di dalam tubuh kita oleh Dr. Aris. Ya, ini adalah kategori
nilai laboratorium yang memang harus dicapai nih, yang di lingkari kuning ini ya, harus dicapai untuk bisa kita mempertahankan status kesehatan kita atau menjadi rujukan bagi kita sebagai seorang nutritionist dietitian untuk menjelaskan bahwa ini adalah nilai yang harus dipertahankan dan bisa dibantu dengan pengaturan diet yang tepat. Ya, sudah disampaikan bahwa diet itu sangat berperan penting dalam pencegahan dan tata laksana penyakit tersebut, terutama kalau kita membahas terkait kolesterol, ya, lemak dan kolesterol. Jadi apa sih rekomendasi dari referensi gizi dan dietetik ya? Yang paling penting adalah satu, menggantikan asupan lemak jenuh dengan lemak yang tidak jenuh. Tadi sudah dibahas, kalau misalnya lemak jenuhnya dikurangi itu bisa mengurangi kadar kolesterol LDL di dalam tubuh ya. Lalu membatasi asupan lemak kurang dari 30%. Kalau bisa, kalau dari referensi terkait dengan tata laksana diabetes mellitus itu referensinya sekitar 20-25% saja ya, jadi tidak lebih dari 30% total energi. Lalu menurunkan asupan asam lemak jenuh ya, menurunkan sampai bahkan tidak boleh lebih dari 7% total energi, serta meningkatkan asupan lemak tidak jenuh. Kalau untuk asupan lemak tidak jenuh tunggal MUFA ya, tadi sudah disampaikan contohnya oleh Dr. Aris, yaitu seperti salmon begitu ya, bisa kita konsumsi sampai 15% ya, dan PUFA itu bisa bahkan ada yang menyatakan 7-10% ya. Memang semua yang berlebih itu tidak baik. Di sini juga makanya referensi menyampaikan pembatasan ya, meski boleh tinggi tapi sebaiknya yang sudah terbukti melalui referensi atau hasil-hasil penelitian itu kandungannya sekitar, kalau untuk MUFA itu sampai 15%, PUFA dianjurkan 7-10% total energi. Dan yang selanjutnya yaitu membatasi asupan kolesterol sekitar 200-300 mg per hari. Nah, sudah disampaikan juga anjuran dari Kementerian Kesehatan terkait pola makan seimbang ya, gizi seimbang. Nah, hubungannya dengan asupan lemak, membatasi asupan lemak dan nanti ikutannya adalah juga asupan kolesterol, yaitu pembatasannya sekitar 20-25% total energi. Kalau dihitung dari kebutuhan total energi rata-rata orang Indonesia yang sekitar 2.000-2.100 kilokalori, itu kurang lebih lemak yang dikonsumsi itu tidak boleh lebih dari 67 gram per hari, atau kalau kita aplikasikan ke dalam ukuran rumah tangga itu berarti sekitar 5 sendok makan sehari. Makanya hebat nih kalau contohnya seperti Mas Philip tadi ya, berusaha pokoknya maksimal sehari nggak boleh lebih dari 1 sendok makan begitu. Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan itu tidak lebih dari 5 sendok makan per hari begitu. Lalu ini adalah apa ya, kalau kita sebutkan sebagai panduan ya untuk menurunkan lemak yang jenuh ya, asupan lemak jenuh. Karena asupan lemak jenuh tadi itu bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL ya, yang dikatakan kolesterol jahat lah gitu atau tidak baik, yang memang harus kita batasi jumlahnya. Yaitu kalau dalam pemilihan makanan gitu ya, bahan makanan, pilihlah yang lebih sering, kalau misalnya untuk dairy products atau susu itu pilih yang mengandung rendah lemak atau bahkan bebas lemak ya. Lalu kalau konsumsi makanan-makanan seperti yogurt atau susu, juga pilih yang jenisnya memang sudah diolah menjadi rendah lemak atau bebas lemak ya. Lalu kalau untuk protein hewani
dianjurkan untuk mengkonsumsi daging-dagingan tapi yang lemaknya rendah. Kalau di sini lean animal meats maksudnya daging kurus ya kalau bahasa Indonesia, tapi sebenarnya daging, bagian daging yang kita konsumsi yang tidak mengandung banyak lemak seperti itu ya. Juga dianjurkan tadi konsumsi unggas ya seperti ayam itu tidak dengan kulitnya, karena kulit pada unggas itu mengandung tinggi lemak dan sangat tinggi kolesterol. Nah, dari sisi teknik pemasakan dianjurkan untuk pemasakannya dengan cara di-grill ya atau dibakar lalu dikukus ya, direbus, di steam ya. Apa namanya? tidak menggunakan teknik pemasakan yang digoreng atau bahkan menjadi deep fried atau digoreng dalam dengan minyak yang sangat panas. Lalu pemilihan jenis-jenis minyak juga dianjurkan menggunakan olive oil atau canola oil yang mengandung tinggi asam lemak tidak jenuh ganda ya. Tapi ingat sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, walaupun kita pemilihan bahan makanannya sudah bagus, tapi kalau teknik pemasakannya salah, itu juga tidak akan membawa manfaat yang baik ya dalam pengaturan diet. Seperti itu. Lalu itu yang harus dalam pemilihan harus lebih sering dalam pemilihan bahan makanan sehari-hari yang kita anjurkan kepada pasien-pasien kita. Nah, kebalikannya berarti kita harus menyampaikan kepada pasien-pasien kita apa namanya bahan makanan yang tidak dianjurkan atau lebih baik dibatasi seperti itu ya. Jadi tadi sudah dibahas antara yang baik dan yang kurang baik seperti itu. Ya, nah ini adalah apa ya juga salah satu usaha kita mengedukasi pasien-pasien kita untuk meningkatkan asupan lemak tidak jenuh ya. Jadi ada cara-caranya. Misalnya kalau ini karena asalnya dari luar negeri ya, jadi mereka menganjurkan kalau mengkonsumsi salad gitu ya, tambahkan sekitar 3 sendok makan lemak baik ya, kalau lemak dengan asam lemak tidak jenuhnya yaitu seperti alpukat ya, kalau makanan sehari-hari menggunakan sandwich ya atau roti seperti itu. Nih saya sering kalau pergi apa namanya dengan Dokter Aris, saya suka sekali melihat beliau mengatur pola makannya karena Dokter Aris sangat suka dengan salad ya. Lalu pasti apa namanya mengaplikasikan cara pemilihan bahan makanan dan teknik pemasakan dalam makanan beliau sehari-hari ya. Jadi benar-benar diaplikasikan. Nah, selain itu juga dalam pemasakan ya, walaupun pemilihan jenis protein, misalnya kalau di sini dicontohkan salmon yang jelas-jelas memang tinggi asam lemak tidak jenuh gandanya ya. Tapi kalau misalnya pemasakannya salah, ya itu tidak bermanfaat. Jadi tetap kalau bahan makanannya tepat dan benar, lalu pemasakannya juga harus tepat ya. Ini adalah cara-cara atau teknik-teknik dalam mengurangi asupan lemak yang jenuh ya. Lalu pilih kalau misalnya untuk snack sehat itu dianjurkan adalah kacang-kacangan ya karena mengandung protein atau buah-buahan seperti itu ya. Dan mungkin sereal gitu ya karena snack seperti ini itu adalah snack yang tinggi serat karena tinggi serat itu bisa membantu mengurangi apa namanya kandungan ya kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Lalu kalau misal menggunakan bahan makanan yang asam lemaknya ada asam lemak jenuhnya itu kalau bisa penggunaannya dibatasi gitu ya. Misalnya kalau dalam pemasakan tidak menggoreng dalam tapi ditumis atau hanya sebagai dressing seperti itu ya. Hindari kalau kita mengurangi konsumsi makanan yang tinggi
lemak trans ya. Lemak trans itu adalah lemak yang diolah dengan suhu yang sangat tinggi. Biasanya itu terdapat pada makanan olahan seperti biskuit ya, pastry dan sebagainya. Nah, itu dikurangi konsumsi makanan-makanan seperti itu.